dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika NIM 165140074. Di video kali ini saya akan membahas tentang refleksi tentang rekayasa dan prerekayasa. 1. Apa itu arti engineering atau rekayasa menurut kamus? Rekayasa adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien, menurut KBBI. 2. Apa itu engineering atau rekayasa? Engineering adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan pengetahuan yang sudah dipelajari dan membuat solusi yang mempermudah kehidupan masyarakat. 3. Apa arti penting rekayasa bagi masyarakat dan peradaban? Rekayasa sangat dibutuhkan untuk menciptakan teknologi yang maju, sehingga kebutuhan dalam masyarakat yang terus bertambah dapat terpenuhi, dan peradaban manusia dapat berkembang. 4. Apa itu problem solving? Problem solving adalah kemampuan untuk menganalisa masalah yang ada dan membuat solusi yang sesuai menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membangun jembatan? Persoalan siapa itu? Jelaskan dan uraikan bagaimana membangun jembatan akan menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan yang diselesaikan dengan dibangunnya jembatan adalah persoalan transportasi untuk menyeberangi suatu sungai atau danau yang merupakan persoalan masyarakat yang ingin menyeberang untuk berbagai alasan, seperti untuk berdagang. Dengan dibangunnya jembatan, masyarakat dapat dengan mudah menyeberang, dan waktu yang digunakan pun akan berkurang dibandingkan dengan menyeberang tanpa jembatan. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membuat mobile phone? Persoalan siapa itu? Jelaskan. Persoalan diselesaikan adalah kesulitan dalam berkomunikasi, baik dalam aspek waktu, jarak, maupun biaya. Persoalan ini adalah persoalan masyarakat yang ingin menghubungi kerabat atau kenalan. Dengan adanya mobile phone, komunikasi menjadi lebih mudah dan hemat waktu. Selain itu, masyarakat dapat berkomunikasi dimanapun mereka berada. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membuat robot di pabrik pembuat mobil? Persoalan siapa itu? Jelaskan. Persoalan yang diselesaikan adalah persoalan human error, atau kesalahan yang dapat dibuat oleh manusia, dan persoalan kurangnya sumber daya manusia. Persoalan ini adalah persoalan masyarakat yang bekerja dalam bidang otomotif atau industri mobil. Dengan adanya robot di pabrik pembuat mobil, human error dapat dicegah dan dikurangi. Produk yang dibuat pun akan menjadi lebih akurat. Lalu, untuk tempat-tempat yang memang kekurangan sumber daya manusia, dengan adanya robot tersebut, produksi tidak lagi bergantung pada banyaknya sumber daya manusia. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membuat pesawat Airbus A380? Persoalan siapa itu? Jelaskan. Persoalan yang diselesaikan adalah persoalan sedikitnya penumpang yang dapat dibawa oleh pesawat biasa, dan juga ketidaknyamanan yang mungkin banyak dirasakan oleh penumpang pesawat biasa. Masalah tersebut adalah masalah para penumpang dan para pekerja dalam bidang penerbangan. Pesawat Airbus A380 merupakan pesawat yang sangat besar dan dapat membawa penumpang yang lebih banyak dari pesawat-pesawat lainnya. Dengan luas yang sangat besar, para penumpang juga dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membuat sistem informasi penggajian di kantor dengan 1.000 pegawai? Persoalan siapa itu? Jelaskan. Dengan dibuatnya sistem informasi penggajian di kantor dengan 1.000 pegawai, persoalan sulitnya menghitung dan membagi gaji dari setiap pekerja akan berkurang. Persoalan ini adalah persoalan dari kedua pihak, baik penggaji maupun pekerja. Dengan adanya sistem informasi penggajian, penggaji dapat dengan mudah menghitung gaji yang akan diberikan kepada para pekerja, dan kesalahan dari pemberian gaji juga dapat diminimalisasi. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membuat sistem iktp? Persoalan siapa itu? Jelaskan. Persoalan kesulitan dalam mendata penduduk Indonesia dapat dikurangi dengan adanya sistem iktp. Persoalan ini dialami oleh pemerintah yang bertugas dalam pendataan penduduk. Dengan adanya sistem pendataan secara elektronik, kemungkinan rusak atau hilangnya data penduduk akan mengecil. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membuat robohan? Persoalan siapa itu? Jelaskan. Sistem robohan dapat menyelesaikan masalah orang-orang yang mengalami disabilitas pada tangannya.
Dengan robohen, orang-orang yang dulu tidak dapat menggunakan tangannya dengan normal dapat menggunakannya dengan normal dengan sistem ini, sebagaimana hal mestinya. Persoalan apa yang diselesaikan dengan membuat sistem brain-computer interface? Persoalan siapa itu jelaskan. Dengan membuat sistem brain-computer interface atau BCI, permasalahan-permasalahan seperti orang-orang yang mengalami disabilitas dapat diatasi. Misalnya, bagi orang yang buta, dengan BCI, komputer dapat mengirimkan image yang ada di depannya ke otak orang tersebut. Bagi orang yang tuli, BCI dapat mengirimkan suara-suara di sekitarnya ke otak orang tersebut. Engineer bekerja dan berpikir dalam kerangka metode engineering. Sebutkan 4 karakteristik metode engineering atau kerekayasaan. A. Analisa model dan menyelesaikan masalah. B. Memecah sistem kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan simple. C. Pengembangan dan penggunaan model simulasi matematika. Dan D. Sintesis dan desain. Apa itu desain? Desain adalah rancangan atau perencanaan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Apa hak kekayaan intelektual itu? Apa jenis-jenisnya? Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jenis-jenis dari HKI adalah hak cipta, paten, merek dagang atau trademark, dan rahasia dagang. Jelaskan peran dan pola kerja insinyur dan lingkupnya. Seorang insinyur bekerja dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Lingkup kerja insinyur sangat luas seperti elektro, sipil, lingkungan, komputer, kimia, mesin, perminyakan, industri, dan lain-lain. Apa pendapat Anda tentang ciri insinyur yang baik? Menurut saya, seorang insinyur yang baik itu memiliki pola pikir yang terstruktur, sehingga ia dapat menganalisa masalah dengan mendetail dan memiliki problem solving skill yang baik. Kreativitas untuk membuat inovasi-inovasi baru juga merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki insinyur yang baik. Selain hard skill, insinyur juga membutuhkan soft skill, seperti hubungan interpersonal dan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana pendapat Anda tentang profesi insinyur di Indonesia dan di dunia? Menurut saya, profesi insinyur sangat dibutuhkan, karena seiring populasi manusia yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan berkembang. Dan tentunya masalah yang dalam masyarakat juga akan bertambah. Karena itu, peran insinyur sebagai problem solver sangat dibutuhkan. Dengan inovasi-inovasi yang diajukan oleh para insinyur pula, teknologi yang bertujuan untuk mempermudah hidup manusia akan berkembang, dan peradaban manusia akan semakin maju. Apa yang Anda ingin raih sebagai calon insinyur dengan bersekolah di ITB? Dengan banyaknya masalah yang ada di masyarakat Indonesia saat ini, dibutuhkan banyak insinyur untuk menyelesaikannya. Saya ingin menjadi seorang insinyur yang dapat memberikan ide-ide inovatif yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang teknologi dan informatika. Sekian video ini, saya akhiri. Terima kasih.